Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Matematika Ekonomi dan Bisnis kelas MB4513. Saya Hania Butsaina Abdurrahman. Saya dari Nayatillah. Saya Muhammad Mirzal Arifanda. Saya Gina Azuri. Akan mempresentasikan tugas yang telah kami buat. Yang pertama, di sini ada soal, yaitu tentukan nilai ekstrim Z dari fungsi Z sama dengan 2X plus 2Y. Dengan syarat X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8. Pertanyaannya, jelaskan jenis nilai ekstrimnya. Nah, jika kita menemukan soal seperti ini, maka menggunakan metode Lagrange, yaitu f, x, y, z sama dengan f, x, y ditambah lambda g, x, y. Kan di sini udah diketahui nih fungsinya, yaitu 2x ditambah 2y. Kita tinggal masukin aja. Dan syaratnya pun kita udah diketahui, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 8, kita masukin aja. Lalu kita tambahin jadi 2x ditambah 2y. Karena ini ada lambdanya, maka dikaliin dulu, yaitu lambda dikali x kuadrat jadinya lambda x kuadrat, dan lambda dikali y kuadrat jadinya lambda y kuadrat, dan yang terakhir lambda dikali min 8 jadinya min lambda 8. Lalu selanjutnya jika sudah seperti ini, maka diturunin X-nya. Kalau misalnya kita nurunin X, berarti yang diturunin cuma X-nya doang. Kan yang pertama di sini ada 2X, jadi dituruninnya jadi 2, lalu ada 2Y, karena nggak ada X, jadi dituruninnya 0, lalu selanjutnya ada lambda X kuadrat, dituruninnya jadi lambda 2X, dan yang selanjutnya ada lambda Y kuadrat, karena nggak ada X-nya jadi 0, dan yang terakhir min lambda 8, karena nggak ada X-nya juga, jadi dituruninnya juga 0. Lalu ditambahin dari hasil yang tadi, yaitu 2 ditambah lambda 2x. Lalu disama denganin lambda. Lambda sama dengan min 2 per 2x. Selanjutnya kita turunin y-nya. Kalau misalnya turunin y-nya, berarti yang diturunin cuman yang ada y-nya aja. Kan di sini 2x, maka turunannya 0, lalu 2y, turunannya jadinya 2, lalu lambda x kuadrat, turunannya 0 karena nggak ada y-nya, dan yang ini lambda y kuadrat, turunannya jadi lambda 2y, dan yang terakhir juga karena nggak ada y-nya, turunannya jadi 0. Lalu dijumlah jadinya 2 ditambah lambda 2y, dan disama denganin lambda, jadinya lambda sama dengan min 2 per 2y. Karena kita udah mencari lambda dari masing-masing y dan x, maka bisa disama denganin. Jadinya lambda yang x min 2 per 2x sama dengan lambda sama dengan min 2 per 2y. Kalau misalnya udah kayak gini, kita kali silang. Jadi, min 4y sama dengan min 4x, maka ketemu y sama dengan x. Jika kita mau mencari x dan y, maka menggunakan yang syarat yang ada di soal, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 8. Kita masukin dulu, jadi sama dengan x kuadrat ditambah, kan ini di yang tadi kita udah cari, y sama dengan x. Maka kalau misalnya y sama dengan y kuadrat, jadinya x kuadrat sama dengan 8. Terus ditambah jadinya 2x kuadrat sama dengan 8. 2-nya pindah ruas atau dibagi 8, jadinya x kuadrat sama dengan 4. Setelah ini dikuadratin, jadinya x sama dengan plus minus 2. Sama halnya dengan yang y, kita substitusiin. Dari yang tadi syaratnya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 8. Karena si x-nya kita udah cari sama dengan plus minus 2. Maka kita masukin aja di sini 2, karena mau pakai min pun hasilnya bakalan tetap sama, dikarenakan dia adalah nilai genap. Jadinya 2 kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 8. Lalu ini sama dengan 4 ditambah y kuadrat sama dengan 8.
4-nya dipindah guasin, jadi Y kuadrat sama dengan 4. Dan Y sama dengan plus minus 2. Nah, setelah itu, untuk mencari nilai ekstrim, kita tulis dulu fungsinya Z sama dengan 2X ditambah 2Y. Dimasukin dari yang udah kita cari tadi, X sama Y-nya kan sama-sama 2. Jadi 2 dikali 2 ditambah 2 dikali 2. Sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan plus minus 8. Ini tuh sebenarnya plus, maka nilai ekstrimnya itu adalah plus 8. Selanjutnya akan diterangkan soal berikutnya oleh rekan saya. Selanjutnya, jika fungsi produksi suatu perusahaan adalah P sama dengan 100K pangkat setengah L pangkat setengah, harga per unit masukan K adalah Rp30 dan L adalah Rp40, dan anggaran yang dicadangkan untuk membeli masukan tersebut di atas adalah sebesar Rp12.000, maka tentukan soal pertama, A. Berapa unit masing-masing masukan yang seharusnya digunakan agar tingkat produksi yang dihasilkan maksimal? Caranya pertama, ditulis dulu diketahuinya. Ditulis dulu diketahuinya. Di sini P sama dengan 100K pangkat setengah L pangkat setengah. Kemudian PK-nya sama dengan 30, PL-nya sama dengan 40, M-nya sama dengan 12.000. Kemudian cari MPK. Caranya, persamaan P sama dengan 100K pangkat setengah, L pangkat setengah, diturunin K-nya. Dituruninnya K-nya aja jadinya setengah dikali 100K pangkat setengah, L pangkat setengah. Hasilnya adalah 50 per akar K dikali akar L. Kemudian cari MPL-nya. Cara cari MPL ini sama kayak tadi, bedanya yang diturunin yang L-nya. Yang L pangkat setengah ini. Jadinya setengah dikali 100K pangkat setengah, L pangkat min setengah. Hasilnya 50 per akar L dikali akar K. Kemudian cari K sama L-nya. Nah, nyari K sama L-nya itu caranya tulis persamaan MPK per PK sama dengan MPL per PL. Nah, ini MPK-nya dari sini ditulis di sini. Jadinya 50 akar L per akar K per 30. 30-nya dari sini. Terus sebelahnya MPL per PL. MPL-nya diambil dari sini, yaitu 50 per akar L dikali akar K. Ditulis di sini per 40. 40 ini dari PL. Hasilnya 4L sama dengan 3K. Kemudian dicari K sama L-nya. Tulis persamaan PK plus PL sama dengan M. Hasilnya 30K per 40L sama dengan 12.000. Kemudian diperkecil jadi 3K plus 4L sama dengan 1.200. 4L itu bisa kita ubah jadi 3K. Dari mana? Itu dari sini. 4L sama dengan 3K. Jadinya 4L ini kita ubah jadi 3K. 3K plus 3K sama dengan 1.200. Berarti 6K sama dengan 1.200. K sama dengan 200. Kita udah dapat K-nya. Sekarang waktunya cari L-nya. Nah, caranya pakai persamaan yang tadi lagi, cuman yang kita cari sekarang kan L-nya. Tinggal kita ganti aja yang ini, yang K-nya. Kan tadi kita dapat 200. Berarti K yang di sini ganti jadi 200. Jadinya 3 kali 200 ditambah 4L sama dengan 1.200. 4L sama dengan 600, L sama dengan 150. Itu hasil dari yang pertanyaan A. Kemudian
Buat yang pertanyaan B, hasil dari tingkat produksi maksimum. Caranya lebih gampang, karena kita kan udah dapat K sama L-nya yang tadi. Nah, itu tinggal kita masukin aja. P sama dengan 100K pangkat setengah, L pangkat setengah, sama dengan 100 dikali 200 pangkat setengah, dikali 150 pangkat setengah. 200-nya dari sini, 150-nya dari sini. Berarti sama dengan 100 dikali akar 30.000. Atau bisa kita tulis juga 10.000 dikali akar 3. Untuk soal selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya, Karel. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah terjadi keseimbangan produksi? Nah, untuk mencari keseimbangan produksi, rumus yang kita pakai adalah MPK per PK sama dengan MPL per PL. Yang pertama, sebelum diketahui, kita harus mencari dahulu MPK dan MPL-nya. Untuk MPK-nya, turunannya adalah 50K min setengah, pangkat min setengah, L pangkat setengah. Terus kita turunkan menjadi 50 L pangkat setengah dibagi K pangkat setengah. Lalu kita masukkan 50 dikali 150 pangkat setengah dibagi 200 pangkat setengah. Lalu kita dapat hasilnya adalah 43,3. Selanjutnya untuk mencari MPL, kita memakai turunan 50K pangkat setengah dikali L pangkat min setengah. Lalu diturunkan menjadi 50K pangkat min setengah dibagi L pangkat setengah. Lalu kita masukkan 50 dikali K-nya adalah 200 pangkat setengah dibagi L-nya adalah 150 pangkat setengah. Lalu kita mendapatkan hasilnya adalah 57,7. Nah, setelah kita mendapatkan MPK dan MPL-nya, kita masukkan ke rumus yang tadi. MPK per PL sama dengan MPL per PL. MPK-nya tadi kita dapat 43,5. PK-nya kita dapat 30 di jawaban dan soal yang sebelumnya. Sama dengan MPL-nya 57,7 dan PL-nya sama dengan 40. Lalu kita bagi 43,3 dibagi 30 dan 57,7 dibagi 40, hasilnya adalah 1,44 sama dengan 1,44. Jadi kesimpulan yang kita dapat adalah karena hasil MPL per PL MPK per PK sama dengan MPL per PL, maka terjadi keseimbangan produksi pada saat K sama dengan 200 dan L sama dengan 160. Diketahui fungsi utilitas sebuah produk X dan Y adalah 24X tambah 32Y min X kuadrat min Y kuadrat. Dan fungsi pendapatan produk X dan Y adalah X tambah 2Y sama dengan 9. Ditanyanya yaitu fungsi utilitas marginal masing-masing barang. Diketahui dari di atas, fungsi U sama dengan 24X tambah 32Y min X kuadrat min Y kuadrat. Untuk mencari fungsi marginal produk X, maka diturunkan dari fungsi U yang X-nya saja, yaitu min X kuadrat diturunkan menjadi min 2X, dan 24X diturunkan menjadi 24. Dan fungsi marginal Y diturunkan dari min Y kuadrat menjadi min 2Y ditambah 32Y diturunkan menjadi 32. Selanjutnya yang B, berapakah X dan Y yang diperlukan untuk mencapai utilitas maksimal dari masing-masing dari produk tersebut, dari fungsi tersebut. Pertama, diketahui L, X, Y, Z dimasukkan persamaan yang tadi, yaitu min X kuadrat ditambah 24X dikurang Y kuadrat ditambah 32Y ditambah lambda X tambah 2Y min 9.
Pertama dicari dulu DL per DX sama dengan lambda dikurang 2X tambah 24 sama dengan 0. Persamaan kedua, DL per DY sama dengan min 2 dikali minus lambda ditambah Y dikurang 16 sama dengan 0. Persamaan ketiga, DL per D lambda sama dengan X tambah 2Y per 9 sama dengan 0. Dan dimasukkan dengan rumus DL per DX YZ sama dengan 0. Didapatlah hasil X sama dengan 5 dan Y sama dengan 2 untuk mencapai fungsi utilitas maksimal dari masing-masing produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pertanyaan selanjutnya adalah, buktikan dengan rasio X dan Y yang didapat apakah kepuasan konsumen optimum tercapai. Nah, untuk mencari kepuasan konsumen optimum, rumus yang kita pakai adalah MVX per PX sama dengan MVY per PY. Nah, sebelumnya kan kita belum dapat nilai MVX dan MVY-nya. Kita MUX dan MUY-nya. Nah, kita cari terlebih dahulu MUX dan MUY-nya. Untuk mencari MUX, kita memakai turunannya adalah min 2X ditambah 24. Dari jawaban yang sebelumnya sudah kita ketahui X-nya sama dengan 5. Maka kita masukkan min 2 dikali X-nya sama dengan 5 ditambah 24. Hasilnya adalah min 10 ditambah 24, yaitu 14 hasilnya. Selanjutnya, untuk mencari MUY, kita pakai turunan min 2Y ditambah 32. Nah, Y-nya juga sudah diketahui dari jawaban sebelumnya, itu sama dengan 2. Nah, kita masukkan min 2 dikali Y-nya sama dengan 2 ditambah 32, hasilnya adalah min 4 tambah 32 sama dengan 28. Lalu, kita masukkan ke rumus yang tadi, MUX per PX sama dengan MUY per PY. MUX-nya kita dapat 14, PX-nya itu didapat dari constant price yang konstanta X-nya sama dengan 1, dan MUY-nya kita dapat 28, PY-nya itu didapat dari konstanta Y, yaitu 2. Lalu kita bagi 14 dibagi 1, dan 28 dibagi 2, hasilnya adalah 14 sama dengan 14, itu sama. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kombinasi 5 unit X dan 2 unit Y itu terbukti memberikan kepuasan optimum. Pada soal selanjutnya diketahui U sama dengan 4X min Y kuadrat, X sama dengan 2, Y sama dengan min 3, dan pendapatan konsumen atau M sama dengan 45. Pertanyaan pertama adalah fungsi utilitas marginal masing-masing barang yang A, lalu B, nilai X dan Y yang dapat memaksimalkan utilitas, lalu yang C, apakah hasil nilai X dan Y membuktikan kepuasan konsumen optimum tercapai. Yang pertama adalah mencari fungsi utilitas marginal masing-masing barang. Cara mencari fungsi utilitas marginal masing-masing barang adalah menurunkan dari U sama dengan 4X-nya min Y kuadrat. Jadi, untuk MUX, fungsi marginal X diturunkan terhadap U, jadi 4Y. Lalu selanjutnya ada MUY, fungsi marginal Y yang diturunkan terhadap U, sama dengan 4X min 2Y. Lalu, yang pertanyaan kedua adalah nilai X dan Y yang dapat memaksimalkan utilitas. Untuk mencari nilai X dan Y yang dapat memaksimalkan utilitas, pertama adalah kita cari fungsi kendalanya yang rumusnya M sama dengan XPX plus YPY. Lalu kita masukkan angka yang tadi, M sama dengan 45, lalu PX sama dengan 2 dikali X jadi 2X, lalu PY sama dengan 3 dikali Y sama dengan 3Y, lalu kita sama dengan K0, lalu 45 dipindah ke kanan menjadi 2X plus 3Y min 45. Selanjutnya adalah
kita masukkan ke fungsi Lagrange yang rumusnya f(x(y) lambda sama dengan f(x(y) plus lambda g xy. Lalu dimasukkan angkanya 2x dikali 3y plus lambda 2x plus 3y min 45. Lalu dapat hasilan 6xy plus 2x lambda plus 3y lambda sama dengan min 45 lambda. Selanjutnya tolong turunin dikit. Selanjutnya adalah hasil yang ini yang tadi kita turunkan terhadap x dulu. Jadi hasilan 6y plus 2 lambda. Selanjutnya kita turunkan terhadap y, hasilnya 6x plus 3 lambda. Lalu yang tadi 6y plus 2 lambda kita sama dengan kan 0. Setelah disama dengan kan 0, 2 lambda dipindah ke kanan jadi 6y sama dengan 2 lambda, lalu angka 2 diturunkan ke bawah, jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3y sama dengan lambda. Selanjutnya, 6x plus, f-nya juga kita sama dengan kan 0, jadi 6x plus 3y sama dengan 0, 3 lambda sama dengan 0, lalu 3 lambda dipindahkan ke kanan menjadi 6x plus 3 lambda, lalu 3-nya diturunkan ke bawah menjadi 2x sama dengan lambda. Nah, ini karena sama lambda yang ini dan ini, jadi lambda sama dengan lambda sehingga 2x sama dengan 3y. Selanjutnya. Nah, karena tadi 2x sama dengan 3y sehingga 3y dimasukkan ke dalam 2x yang ini tuh m sama dengan 2x plus 3y itu rumus fungsi kendala. Lalu 3y-nya kita masukkan jadi 45 sama dengan 3y plus 3y. Jadi 3y plus 3y sama dengan 6y. Lalu untuk pencari y 45 dibagi 6 jadi 7,5. Setelah mendapatkan y kita substitusi ke fungsi kendala yang tadi. Jadi 45 sama dengan 2x plus 3 dikali 7,5. Lalu 45 sama dengan 2x plus 2,25. Lalu 2,25 kita pindahkan ke kiri, dikurangi oleh 45, lalu hasilnya 22,5. Lalu 22,5 dibagi 2 untuk mencari x-nya, jadi hasil x-nya itu 11,25. Sehingga didapat y sama dengan 7,5, y sama dengan 7,5, x sama dengan 11,5. Selanjutnya adalah mencari apakah hasil nilai x dan y membuktikan kepuasan konsumen optimum tercapai. Nah, dari x 11,25 dan y 7,5 ini kita buktikan apakah kepuasan konsumen optimumnya tercapai. Untuk mencari kepuasan konsumen optimum, kita pakai rumus MUX per 4X sama dengan MUY per PY. Pertama kita cari MUX-nya dulu. Tadi yang di awal sudah dapat MUX-nya itu 4Y, lalu Y-nya itu 7,5. Kita substitusi 4 dikali 7,5 sama dengan MUX sama dengan 30. Lalu selanjutnya MUY 4X min 2Y, lalu X-nya kita substitusi 11,5, dikurang 2 kali 7,5 tadi Y-nya kita substitusi, lalu hasilnya adalah 45 kurang 15, lalu hasil akhirnya MUY sama dengan 30. Nah, setelah mendapatkan MUX dan MUY, kita masukkan, kita substitusi ke rumus, lalu 30, MUX-nya 30, PX-nya 2, MUY-nya 30, PY-nya 3, jadi hasilnya 15 dan 10. Sehingga 15 tidak sama dengan 10 karena kombinasi konsumsi 11,25 unit X dan 7,5 unit Y tidak terbukti memberikan kepuasan optimum karena MUX per PX tidak sama dengan MUY per PY sehingga tidak terjadi keseimbangan konsumsi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.